Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biosistematika Hewan kelas A. Di sini kami akan membahas mengenai filum sipuncula. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sipuncula ini berasal dari bahasa Latin yaitu sippunculus yang artinya tabung kecil. Sipuncula juga biasa disebut sebagai peanutworm atau cacing kacang karena bentuknya seperti kacang tanah. Selain itu, kenapa dikatakan sebagai cacing kacang? Karena sebagian besar spesiesnya itu berbentuk seperti kacang yang sudah dikupas. Kelompok ini memiliki sekitar 144 sampai 320 spesies dari cacing simetris bilateral. Kemudian sekitar 320 spesies yang telah secara resmi digambarkan. Umumnya sipuncula ini ditemukan di laut ataupun di perairan bebas. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya telah dijelaskan mengenai filum sipuncula secara umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari filum sipuncula. Bentuk tubuh dari sipuncula ini berbentuk seperti labu, panjang, dan ukurannya itu lebih ramping atau langsing. Sifatnya itu sangat retraktil. Pada bagian tubuh filum sipuncula ini, terdapat bagian anterior yang ukurannya lebih ramping, di mana bagian tersebut disebut dengan introvert, karena seluruh bagian tersebut dapat ditarik masuk ke dalam badan yang lebih gemuk pada bagian posterior. Pada ujung anterior introvert terdapat mulut, di mana mulutnya itu dikelilingi oleh rumbai-rumbai, lobus atau tentakel yang dilengkapi dengan silia dan pada umumnya itu ditutupi oleh duri. Reseptornya itu menyebar di permukaan tubuh dan memiliki titik mata. Pada jantan biasanya berwarna putih dan pada betina berwarna agak gelap. Sistem sarafnya sendiri mirip dengan Annelida. Otak pada sipuncula ini terletak di ujung esofagus, di mana terdapat cairan rongga tubuh yang berfungsi dalam mengedarkan darah. Panjang tubuh dari filum sipuncula ini berkisar 2 mm sampai 72 cm, tetapi pada umumnya berkisar 18 sampai 36 cm. Baik, saya Nurwahida Al-Kadri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada sipuncula. Jadi sipuncula sebagai deposit feeder tidak selektif dalam memilih makanan. Mereka akan memakan segala macam butir-butir makanan yang mengendap di dasar perairan dengan menggunakan tentakelnya yang bersilia. Pada beberapa spesies, mereka akan menelan substratnya itu pada waktu membuat liang dan mencerna mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Adapun organ pencernaan pada sipuncula yakni yang pertama ada mulut, di mana mulut ini berhubungan dengan esofagus. Selanjutnya ada usus yang panjang yang melipat di ujung posterior dan menuju ke anterior dalam bentuk memilin seperti pegas. Dan yang terakhir itu ada anus, di mana anus ini terletak di ujung anterior di bagian dorsal, kecuali pada Onsnesoma. Pada Onsnesoma anusnya itu terletak pada introvertnya. Jadi makanan itu akan masuk ke dalam mulutnya, kemudian akan melalui esofagus dan akan dicerna di usus. Setelah itu sari-sari makanannya akan diedarkan ke seluruh tubuh menggunakan cairan yang ada pada rongga tubuhnya. Dan sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Sekian materi dari saya. Saya Sinta Nuriani, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada sipunculans. Langsung saja, telur dan sperma dikeluarkan melalui metaniphrida. Perkembangan ini dapat secara langsung ataupun melalui stadia larva tropopor yang berenang bebas 1 hari sampai 1 bulan. Tonjolan dan garis pigmen terdapat pada bagian introvert, terutama pada genus Phascoloscoma.
Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat akan melakukan metamorfosis menuju cacing muda, hewan ini akan menuju ke dasar laut karena hewan ini merupakan hewan bentos. Nah, selanjutnya, pemupukan eksternal dan pengembangan dapat secara langsung dengan tidak ada bentuk larva maupun secara tidak langsung. Ini biasanya dengan larva trokopor yang diikuti dengan Pelagospera yang merupakan jenis larva unik untuk Sipunculans. Pelagospera larva banyak spesies dapat menghabiskan waktu yang lama dalam kolom air sehingga mereka mampu melakukan penyebaran jarak jauh. Ada pula yang mampu bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan dari potongan-potongan kecil dari posterior. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi materi selanjutnya adalah klasifikasi dari Sipuncula. Sipuncula sendiri kita ketahui merupakan suatu film ya. Jadi nantinya akan terbagi lagi menjadi taksonomi di bawahnya. Dalam hal ini pertama ada ordo atau bangsa sendiri terbagi atas dua, yakni Phascolossomatidae dan Sipunculidae. Ini dibagi berdasarkan tentakel yang terdapat pada sekitaran mulut Sipuncula ini. Nantinya lagi Phascolossomatidae terbagi atas dua familia atau suku, yakni ada Aspidos honiformes dan Phascolossomatiformes. Nantinya lagi terbagi menjadi beberapa genus ya atau marga. Pada Sipunculidae sendiri akan terbagi menjadi dua suku atau familia, yakni Golfingiformes dan Sipunculiformes. Akan terbagi lagi menjadi beberapa genus atau marga seperti Golfingidae dan Sipunculidae. Sebenarnya sangat rumit ya sini karena Sipuncula sendiri sekarang sudah dianggap menjadi salah satu bagian dari Annelida. Jadi untuk pengkajian dari Sipuncula ini menjadi lebih kurang seperti itu. Saya kira itu materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ki Kurniawan. Saya akan melanjutkan materi tentang film Sipuncula yang akan saya jelaskan, yakni mengenai habitat dari film Sipuncula. Jadi Sipuncula ini didistribusikan secara luas di seluruh lautan dunia, dari interdial tropis untuk habitat deep air dingin. Meskipun habitatnya ini ditemukan di seluruh perairan dunia, spesies ini paling dikenal dari perairan dingin di Atlantik Utara dan juga dilaporkan terdapat di India, Jepang, Hawaii, dan Pasifik Selatan. Sebagian besar spesies ini hidup di perairan dangkal, menggali di bawah permukaan substrat berpasir dan berlumpur, dan yang lainnya hidup di bawah batu, celah-celah batu, ataupun lokasi tersembunyi lainnya. Dapat pula hidup di bekas cangkang makhluk hidup. Dapat pula hidup di bekas cangkang makhluk hidup yang terdapat di laut. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.